Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah Selanjutnya Ustaz, Bagaimana pertanyaan dari Nur hukumnya Hamid di makanan dan Yogyakarta. uang Dengan siapa makan di mana? yang diberikan oleh mahasiswa yang akan ujian Baik, silakan Ibu. seminar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Ahlan wa sahlan para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya kami dapat berjumpa kembali dengan Anda di salah satu layanan live interaktif Fatwa TV di program kesayangan kita tentunya, program konsultasi Islam bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini MA Hafidhallahu Ta'ala, yang beliau merupakan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan insya Allah dalam 1 jam ke depan kita akan bersama-sama berusaha untuk belajar dan tentunya berusaha untuk mendapatkan jawaban yang dari pertanyaan yang telah masuk di meja redaksi kami, dan tentunya pertanyaan-pertanyaannya masuk melalui layanan telepon kami tentunya. Dan kami juga mengundang bagi siapapun Anda, para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, untuk dapat ikut berpartisipasi dalam layanan live interaktif ini di nomor layanan kami di 0331544687. Kami ulangi, 0331544687. Atau Anda dapat menghubungi kami melalui WhatsApp call kami di 0821 70006087. Kami ulangi, Anda dapat menghubungi kami melalui WhatsApp call kami di 0821 70006087. Dan alhamdulillah telah tersambung dengan kita dari kota Kudus Al-Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini MA Hafidhallahu Ta'ala. Ahlan wa sahlan Ustaz. Ahlan wa sahlan. Kayaknya malam ini Kudus adem Ustaz ya? Panas Ustaz. Masya Allah. Iya, soalnya beberapa hari belum hujan. Masya Allah ya kalau Ustaz. Soalnya di Jember tadi sore menuju maghrib itu kita dapat hujan yang ada butir-butir esnya Ustaz. Masya Allah, ada baratnya. Iya, ada baratnya. Terima kasih Ustaz. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah, dan terima kasih sudah meluangkan waktu kepada para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun mereka berada. Allahumma barik Ustaz. Baik para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, tidak lupa kami menyapa para pendengar yang mendengarkan siaran ini melalui relay berbagai radio yang tergabung aktif dalam Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia (RTVC), diantaranya Radio MDFM Probolinggo, Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Tuah FM Riau, dan yang terakhir tentunya Radio Mas FM Sragen. Ahlan wa sahlan para pendengar dimanapun Anda berada. Semoga perjumpaan kita pada kesempatan kali ini membawakan berkah dan rahmat Allah, dan Allah mudahkan kita untuk mendapatkan taufik mengamalkan berbagai ilmu yang kita dapat pada kesempatan kali ini. Allahumma barik. Baik, sebelum kita membacakan pertanyaan yang masuk di meja redaksi dan tentunya membuka kesempatan bagi siapapun para pemirsa dan tentunya para pendengar, kaum muslimin dimanapun Anda berada, untuk menanyakan atau memanfaatkan jalur live interaktif ini, seperti biasa kita akan mendengarkan untayan nasihat pembuka dari guru kita Al-Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini MA Hafidhallahu Ta'ala. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Para jamaah sekalian, khususnya para pemirsa Fatwa TV dan juga umumnya kaum muslimin dan kaum muslimat semuanya, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya yang tak terhingga, sehingga kita masih bisa melakukan amalan-amalan yang nantinya akan menjadi bekal di kehidupan kekal di akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala terus menjaga kita dalam kebaikan dan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga ajal menjemput kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimana rahimakumullah.
saya ingin mengingatkan para jamaah kepada satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hadis tentang hati. Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum. Dalam riwayat yang lain, wala ila ahsabikum. Disebutkan juga dalam sebuah riwayat, wala ila amwalikum. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah melihat rupa kalian. Apakah kalian berwajah tampan, ataukah berwajah biasa, ataukah berwajah buruk? Apakah kalian itu berwajah cantik, atau biasa saja, atau jauh dari kata cantik? Allah Subhanahu wa taala juga tidak melihat kepada jasad kalian, tubuh kalian. Apakah tubuh kalian itu kekar, ataukah kurus kering? Apakah tubuh kalian itu indah, ataukah tidak indah? Allah Subhanahu wa taala juga tidak melihat kepada keturunan kalian. Maksudnya adalah nasab, ya. Allah tidak melihat kepada nasab kalian. Apakah nasab kalian itu nasab yang mulia, ataukah nasab kalian itu nasab yang biasa, ataukah nasab kalian nasab yang tak berharga sama sekali? Ini tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak melihat kepada harta kalian. Harta kalian melimpah, ataukah kalian itu miskin, ataukah kalian itu sedang-sedang saja. Ini semuanya tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini dalam beberapa riwayatnya. Tapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati kita. Yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan kita. Allah Subhanahu wa taala melihat hati kita. Apakah hati kita itu hati yang jujur? Apakah hati kita tulus? Apakah hati kita ikhlas? Apakah hati kita punya sifat-sifat yang mulia? Punya amal-amal ketaatan yang luar biasa? Ataukah hati kita hati yang buruk? Penuh dengan dosa, kesyirikan, penuh dengan syubhat, penuh dengan sifat-sifat tercela, dengki, pendendam, suka suudzon, dan seterusnya. Ini yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati kita itulah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun keadaan dunia kita itu sangat terpuruk, sangat pas-pasan, tapi ketika hati kita hati yang mulia, maka kita menjadi orang yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dari diri kita adalah amalan-amalan kita. Para jemaah sekalian rahimanallah, amalan inilah yang menentukan kemuliaan, keselamatan dan keberuntungan seseorang, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Orang yang amalannya buruk, maka dia akan celaka, dia akan binasa di dunia ini juga di akhirat nanti. Sebaliknya, orang yang amalannya mulia, amalannya saleh, amalannya baik, maka kehidupannya juga akan menjadi baik, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Makanya para jemaah sekalian rahimanallah, kita harusnya benar-benar fokus untuk memperhatikan dua sisi kita ini.
sisi hati dan juga sisi amalan. Itulah yang benar-benar mempengaruhi kehidupan kita. Itulah yang benar-benar mempengaruhi diri kita. Itulah yang benar-benar mempengaruhi keadaan kita. Kalau kita cerdas, harusnya yang kita perhatikan adalah hati kita. Harusnya yang kita perhatikan adalah amalan kita. Ya, dan banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan kepada jiwaku, berikan kepada hatiku ketakwaannya, dan sucikanlah dia, bersihkanlah dia. Sungguh engkau adalah zat yang paling baik dalam membersihkannya, dalam mensucikannya. Anta waliyuha wa maulaha. Engkaulah pelindungnya dan engkaulah pemiliknya. Para jemaah sekalian rahimanahullah, dengan doa ini insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita jiwa yang mulia, hati yang bersih, hati yang suci, dan itu akan sangat mempengaruhi amalan-amalan kita. Barakallahu fikum, walhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas untayan nasihatnya Ustaz. Semoga untayan nasihat tadi dan amalan yang Ustaz berikan kepada kita dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Allahumma amin. Doa Nabi yang sangat indah, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Semoga dapat kita hafalkan bersama dan kita bisa panjatkan di setiap doa kita. Allahumma amin. Baik para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami mengundang Anda untuk dapat berpartisipasi dalam layanan live interaktif Fatwa TV ini di nomor layanan kami di 0331 544 6087. Kami ulangi 0331 544 6087, dan Anda juga dapat menghubungi kami melalui WhatsApp call kami di 0821 7000 6087. Kami ulangi 0821 7000 6087. Baik Ustadz, kami izin untuk membacakan pertanyaan yang masuk di meja redaksi kami. Pertanyaan pertama datang dari saudari kita Rani di Jawa Barat. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, perlindungan, dan keberkahan untuk Ustadz dan keluarga dan seluruh kaum muslimin. Amin. Saya bertanya Ustadz, saya berjualan sembako dan sabun-sabunan hampir 2 bulan ke belakang. Mengingat produk persabunan di negara kita didominasi oleh perusahaan tertentu yang disinyalir terafiliasi dengan Zionis Israel. Yang ingin saya tanyakan, pertama, bagaimana hukumnya berjualan produk-produk yang dianjurkan untuk diboikot oleh MUI? Dan yang kedua, bagaimana sikap seperti apa yang sebaiknya harus saya ambil mengingat jualan produk tersebut merupakan ikhtiar mata pencaharian saya? Barakallahu fikum Ustaz, jazakallah khair. Iya, para jemaah sekalian rahimanahumullah, kita tahu memang negara Israel, negara Yahudi itu benar-benar melakukan kezaliman yang sangat luar biasa kepada saudara-saudara kita kaum muslimin di negeri Palestina. Mereka bukan dari sana, mereka asalnya pendatang, kemudian setelah itu mereka banyak mengganggu kaum muslimin di Palestina, dan mereka banyak merampas daerah-daerah kaum muslimin secara zalim. Bayangkan dulu mereka tidak punya bagian di negeri Palestina itu, tapi sekarang daerah yang mereka kuasai melebihi negeri Palestina. Yang dulu semuanya itu milik negeri Palestina.
Dan banyak sekali kezaliman-kezaliman mereka kepada penduduk Palestina, kaum muslimin di sana, saudara-saudara kita. Ini jelas ya, kita tidak ragukan ini sama sekali. Kemudian para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, negara Israel ini punya banyak pembantu-pembantu, punya banyak pendukung-pendukung, dan mereka orang yang benar-benar punya uang yang luar biasa banyaknya, punya perusahaan-perusahaan besar yang sukses di berbagai negara. Banyak perusahaan yang berafiliasi kepada Yahudi dan bahkan memberikan bantuan kepada negara Yahudi itu dengan bantuan yang tidak sedikit dari hasil keuntungan perusahaan-perusahaan itu, hasil keuntungan bisnisnya yang besar. Namun para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, kita hidup di negara Indonesia. Banyak barang-barang di negara kita ini yang seperti tadi disebutkan dalam pertanyaan, diproduksi oleh perusahaan yang katanya berafiliasi kepada negara Yahudi itu. Ada sebagian dari keuntungan yang disumbangkan kepada negara itu, dan negara itu banyak menzalimi kaum muslimin. Yang pertama yang ingin Anda sampaikan di sini, bahwa banyak berita-berita yang kurang valid yang menjelaskan tentang bahwa perusahaan ini itu afiliasinya ke negara itu. Maka kita harus waspada akan hal-hal yang seperti ini. Kita harus benar-benar cross check. Kita harus benar-benar tabayyun. Kita harus memastikan apakah berita itu benar ataukah tidak. Karena di zaman ini banyak sekali beredar berita-berita yang tidak sesuai dengan kenyataan. Bahkan yang viral itu yang menyelisih kenyataan. Yang sesuai dengan kenyataan malah sedikit. Ada keadaan-keadaan yang seperti ini. Makanya kita harus hati-hati. Tadi ada perusahaan yang berawalan U yang disebutkan tadi. Banyak yang mengatakan itu berafiliasi kepada orang-orang Yahudi. Tapi banyak juga yang mengatakan tidak benar. Tidak benar berita itu hoax. Ini yang pertama ya, yang ingin Anda sampaikan. Yang kedua, kalau itu benar berafiliasi kepada negara Yahudi, dan negara Yahudi itu banyak menzalimi kaum muslimin. Yang pertama, apakah dibolehkan kita membeli produk-produknya, sedangkan Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan anjuran untuk menjauhi produk-produk itu? Jawabannya di sini MUI hanya mengeluarkan anjuran. Itu yang pertama, bukan kewajiban. Yang kedua, kalaupun MUI mewajibkan, maka itu hanya berupa fatwa, dan fatwa itu tidak mengikat. Maksudnya kita tidak harus mengikuti fatwa MUI, tidak mengikat. Apalagi kalau ternyata fatwa itu menurut kita kurang sesuai dengan kenyataan. Sehingga kalau misalnya kita tidak mengikutinya, maka tidak masalah. Apalagi itu hanya berupa
anjuran. Itu hanya berupa apa? Anjuran. Memang kenyataannya itu anjuran ya, bukan pengharaman dari MUI. Yang ketiga, yang perlu diperhatikan juga ya, bahwa banyak perusahaan-perusahaan itu pabriknya di Indonesia. Pabriknya di Indonesia. Dan pabrik itu juga banyak membantu kaum muslimin di Indonesia. Ini perlu dipertimbangkan juga. Coba kalau kita persentase, berapa kebaikan yang diberikan oleh perusahaan tersebut yang ada di Indonesia, yang diberikan kepada kaum muslimin, dengan mudarat yang diberikan oleh mereka kepada kaum muslimin di Palestina. Coba dihitung, berapakah kemudaratan yang diberikan kepada kaum muslimin di Palestina. Kemudian bandingkan dengan kebaikan yang didapatkan oleh kaum muslimin Indonesia dari perusahaan itu. Ana melihat ya, ana secara pribadi ya, mohon maaf apabila ini kurang sesuai dengan yang diinginkan. Ana secara pribadi melihat bahwa kebaikan yang didapatkan oleh kaum muslimin di Indonesia dari perusahaan itu lebih banyak daripada keburukan yang didapatkan oleh kaum muslimin di Palestina dari perusahaan itu. Sehingga kalau misalnya ada sebagian dari kaum muslimin yang tetap memperjualbelikan produk tersebut, Anda melihat di sini tidak masalah, karena kebaikannya masih lebih banyak daripada keburukannya. Coba bayangkan kalau misalnya perusahaan itu yang ada di Indonesia itu tutup semuanya karena kaum muslimin tidak mau misalnya bekerja di sana. Kemudian kaum muslimin tidak mau memasarkan produknya. Akhirnya pabrik-pabrik itu tutup. Coba berapa yang akan di PHK, akan kehilangan pekerjaan. Ini mudarat yang jauh lebih besar. Ini mudarat yang jauh lebih besar. Bukan berarti kita diam dengan apa yang dilakukan oleh negeri Yahudi itu kepada kaum muslimin, saudara-saudara kita di Palestina. Tapi usaha kita tidak harus dengan meninggalkan produk-produk itu. Bisa dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menolong saudara-saudara kita di Palestina. Bisa juga dengan memberikan sumbangan harta kepada kaum muslimin di Palestina, yang itu juga akan menguatkan kaum muslimin di sana. Coba bayangkan ya, kalau setiap kaum muslimin yang ada di dunia ini memberikan sumbangan kepada kaum muslimin di Palestina, lebih banyak mana yang akan diterima oleh kaum muslimin di Palestina? Ataukah sumbangan yang diterima oleh negeri Yahudi itu? Coba bayangkan ya, kalau kaum muslimin menyumbangkan sedikit uangnya. Kaum muslimin ada berapa miliar sekarang? Ada yang mengatakan sampai 2 miliar. Coba kalau 2 miliar itu setiap orangnya menyumbangkan 100.000 saja atau 50.000 saja, berapa yang akan didapatkan oleh saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina? Tentunya sangat banyak sekali, dan itu akan menguatkan mereka melawan musuh mereka, yaitu negara Yahudi itu. Ya, intinya para jamaah sekalian rahimanallah, Anda melihat memperjualbelikan produk tersebut selama tidak dilarang oleh negara secara resmi, Anda melihat masih dibolehkan. Masih dibolehkan. Apalagi tadi Anda sampaikan banyak dari berita-berita yang mengatakan bahwa produk ini itu berafiliasi ke negara Yahudi
banyak yang hoax dan banyak dimasuki oleh kepentingan bisnis. Karena perusahaan itu menjadi rival bisnisnya, akhirnya perusahaan-perusahaan yang menjadi rivalnya ini menyebarkan berita-berita hoax yang menjatuhkan perusahaan-perusahaan yang lainnya. Ya, demikian wallahu taala a'lam. Jazakallah khairan atas jawabannya, semoga dapat dipahami oleh saudari kita di Jawa Barat tadi, saudari Rani. Dan berlanjut ke penanya selanjutnya yang datang dari meja redaksi kami, datang dari saudara Imam Fajar Nugraha di Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, apakah seorang muslim boleh mengkonsumsi kombucha, semacam minuman fermentasi yang terbuat dari teh, gula, dan kultur bakteri, dan ragi yang disebut SCOBY, Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast? Mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fiik. Wafikum barakallah. Ya, para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, yang disebutkan tadi ana belum tahu ya bentuk fisiknya, belum pernah mencoba. Tapi ana faham kenapa itu menjadi pertanyaan. Itu menjadi pertanyaan karena ada kadar alkoholnya. Karena difermentasi sehingga ada kadar alkoholnya. Di dalam Islam, semua yang memabukkan menjadi diharamkan. Dan semua yang memabukkan itu bisa disebut sebagai khamr. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram." Semua yang memabukkan adalah khamr. Dan semua khamr itu diharamkan. Ya, semua yang memabukkan adalah khamr. Dan semua khamr itu diharamkan. Jadi di sini ada kata yang harus kita garis bawahi, bahwa semua yang memabukkan adalah khamr. Jadi khamr adalah sesuatu yang memabukkan. Kalau tidak memabukkan, namanya bukan khamr. Dan kalau sesuatu itu sudah disebut sebagai khamr, maka kadar sedikitnya pun menjadi haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma askara kathiruh faqaliluhu haram." Sesuatu yang ketika jumlahnya banyak itu memabukkan, maka bagian sedikit darinya juga memabukkan, juga diharamkan. Saya ulangi hadisnya, sesuatu yang ketika dalam jumlah banyak itu memabukkan, maka bagian kecil, bagian sedikit darinya itu juga diharamkan. Kalau misalnya minuman ini khamr, ya, minuman ini memabukkan misalnya. Ana punya khamr dan ini memabukkan. Maka kalau ana ambil setitik, setetes untuk saya teteskan di lidah saya, maka setetes ini jadi haram. Karena khamr ini haram. Bisa difahami ya? Ini yang pertama. Tapi kalau misalnya minuman ini di sini ada fermentasi, ada kadar alkoholnya, tapi tidak memabukkan. Kadar alkohol itu tidak memabukkan. Kemudian anak minum. Apakah boleh? Jawabannya boleh. Kenapa? Karena ini bukan khamr. Jadi anak kalau mau minum segelas ini, anak tidak mabuk. Tidak hilang akal anak.
Dan Anda kasih ke orang lain juga kenyataannya sama, nggak memabukkan. Walaupun ada kadar alkoholnya, tapi dia tidak memabukkan, maka ini bukan khamr lagi namanya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kullu muskirin khamrun. Semua yang memabukkan adalah khamr. Berarti kalau tidak memabukkan, namanya bukan khamr. Ustaz, kan ada kadar alkoholnya. Iya, walaupun ada kadar alkoholnya, kan dia tidak memabukkan. Maka itu bukan khamr. Sehingga ya, kalau itu dikatakan bukan khamr, maka pada asalnya dibolehkan. Ya, pada asalnya dibolehkan. Al-aslu fil asya'i al-muntafa'i biha al-ibahah. Hukum asal dari semua yang bisa diambil manfaatnya adalah mubah. Dan ana yakin ya, minuman tersebut tidaklah dijual dan dibeli oleh orang karena ada manfaatnya. Ya, sehingga pada asalnya itu dibolehkan. Wallahu taala a'lam. Barakallahu fiikum Ustaz atas jawabannya, semoga dapat dipahami oleh saudara kita Imam Fajar Nugraha dari Jambi. Berlanjut ke penanya selanjutnya nih yang masuk di meja redaksi kami, tentu dari saudari Sofwan atau saudara Sofwan Lutfi di DKI Jakarta. Pertanyaannya Ustaz, apakah bekerja sebagai kasir di minimarket haram karena membolehkan customer untuk membeli barang menggunakan kartu kredit atau QRIS dan kita melayani pembayaran tersebut? Barakallahu fiikum. Ya, para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah. Pertanyaannya tentang bekerja di tempat yang dia menerima pembayaran lewat kartu kredit dan yang lainnya yang dilarang di dalam Islam, ya. Karena kartu kredit itu di dalamnya ada transaksi riba. Di dalamnya ada transaksi riba. Dan riba yang ada dalam kartu kredit itu riba jahiliyah. Jadi dia diharamkan sejak sebelum zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di nabi-nabi yang sebelumnya riba itu juga diharamkan. Itu juga yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Dan riba jahiliyah itu ada dua, iya. Ada yang bentuknya itu dari awal sudah dikatakan, kamu boleh hutang ke saya 1 juta, nanti kamu bayarnya 1.100.000. Kemudian akad terjadi. Ini riba jahiliyah model yang pertama. Riba jahiliyah model yang kedua, kamu boleh hutang dengan saya 1 juta. Jatuh temponya 1 tahun. Kalau sampai 1 tahun kamu bisa bayar, maka bayarnya tetap 1 juta. Tapi kalau lebih dari setahun, maka setiap bulan kamu ada denda pembayaran misalnya 100.000. Jadi kalau misalnya kamu nanti setelah bulan Januari habis ternyata nggak bisa bayar, maka di bulan Februari kamu kalau bayar berarti 1.100.000. Ini riba jahiliyah juga. Dan itu yang ada di kartu kredit. Kartu kredit itu seperti itu ya. Kita dikasih limit misalnya 10 juta dalam sebulan misalnya. Kita boleh belanja walaupun kita nggak punya uang, tapi kita punya kartu kredit yang limitnya 10 juta. Ya seperti dihutangi oleh bank. Kita boleh beli. Limitnya 10 juta. Kalau sudah 10 juta sudah nggak bisa dipakai lagi kartu kredit itu. Nanti ada jatuh temponya. Jatuh temponya misalnya 30 hari atau 40 hari. Setelah 30 hari, kalau belum bisa dibayar atau
lunas tagihannya, maka akan ada bunganya, akan ada dendanya. Ya, setelah 40 hari belum bayar, maka ada dendanya. Tapi kalau bayarnya sebelum itu, sebelum masa jatuh tempo, ya, maka bayarnya sama. Ini yang ada di kartu kredit. Ustadz, kok mau mereka seperti itu? Iya, mereka itu seperti memasang jebakan. Seperti apa? Memasang jebakan. Jadi dikasih jebakan. Dan seringkali manusia terjebak karena utang, akhirnya terjebak. Dan akhirnya nggak bisa bayar tepat waktu. Akhirnya harus bayar bunganya. Itu yang diinginkan. Kalau kita kerja di tempat yang membolehkan pembayaran lewat kartu kredit seperti ini, apakah dibolehkan ataukah diharamkan? Wallahu ta'ala alam. Ana melihat dibolehkan. Kenapa Ustaz? Karena akad di kartu kredit itu antara dia dengan bank, bukan antara kita dengan dia. Ya, bukan antara kita dengan dia, tapi antara dia dengan bank. Itu tanggung jawab dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun transaksi dengan kita, dia transaksinya dengan kita transaksinya dengan cara yang halal. Kita jual barang, dia bayar, ya. Dia bayarnya pakai uang riba, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu urusan dia dengan Allah, bukan ya urusan kita dengan dia. Urusan kita dengan dia, dia bawa uang, ya. Kemudian kita punya barang, ya. Dia beli barang dari kita, kita kasihkan barang. Kemudian kita dapat uang dari dia. Apalagi kris, ya. Kris nggak masalah kalau kris itu. Kalau kris nggak ada masalah sama sekali. Yang kartu kredit ini yang bermasalah. Tapi kartu kredit itu masalahnya ya antara dia dengan bank, bukan antara kita dengan dia. Ya. Kalau misalnya ada orang dia membeli sesuatu dari kita dengan uang dari meminjam orang lain, apakah boleh bagi kita untuk menerima uang tersebut sebagai pembayaran? Jawabannya boleh. Kenapa? Karena hak kepemilikan sudah berpindah. Dengan akad utang piutang itu, hak kepemilikan sudah berpindah. Kalau ana ngutangi teman ana 10 juta. Ketika ana kasih ke dia uang 10 juta sebagai hutang, maka hak kepemilikan 10 juta itu berpindah dari tangan anak ke tangan dia. Itu sudah berpindah. Makanya dia kalau sudah berhutang dengan 10 juta, dia bebas menggunakannya untuk sesuatu yang dia inginkan. Anak nggak berhak mencegahnya. Karena hak kepemilikan sudah berpindah. Ketika hak kepemilikan sudah berpindah, ya kita nggak bisa batas-batasi. Taib. Ketika seseorang sudah punya uang yang menjadi hak dia, maka dia boleh menggunakannya untuk membeli sesuatu. Ya, ini juga sama dengan kartu kredit itu. Jadi dia dikasih limit, ya, uang dengan limit tertentu. Dia berhak menggunakannya. Maka uang itu menjadi milik dia. Tapi dia punya kewajiban untuk membayar hutangnya. Maka tidak ada masalah ya pembayaran dengan kartu kredit ini, di sisi kita nggak ada masalah. Yang masalah adalah dia dengan bank itu akadnya yang dosa besar, dan itu akan dia bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kita, maka kita nggak melakukan pelanggaran syariat sama sekali di situ. Kita menjual barang, ya, kita menerima pembayar. Ya, demikian wallahu ta'ala a'lam. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya, semoga dapat dipahami oleh saudara kita Sofwan Lutfi dari DKI Jakarta tadi. Baik para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami mengundang
bagi siapapun Anda, para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, untuk dapat memanfaatkan momen spesial ini untuk dapat bertanya secara langsung kepada guru kita, Ustadz Dr. Musyafa Darini MA Hafizallahu Ta'ala, di nomor layanan kami di 033154460087. Kami ulangi, 033154460087. Atau Anda dapat menghubungi WhatsApp call kami tentunya di 0821 706087. Kami ulangi, Anda dapat menghubungi kami dan berkonsultasi secara langsung dengan guru kita, Ustadz Dr. Musyafa Darini MA Hafizallahu Ta'ala, di nomor layanan kami di 033154460087. Atau Anda dapat menghubungi kami melalui WhatsApp call kami di 0821 706087. 0821 700821 706087. Baik Ustaz, kami izin untuk membacakan pertanyaan selanjutnya yang masuk di media redaksi. Datang dari saudara Ma'rifuddin di Jawa Barat. Bismillah, bagaimana hukumnya jika kita menjadi supir rombongan akhwat, misal saudara ipar, yang jaraknya kurang lebih dari 100 km tanpa mahram? Dalam hal ini, mobil yang digunakan juga milik beliau. Apakah hal ini termasuk tolong-menolong dalam kemungkaran, Ustaz? Barakallahu fiik. Iya, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, pertanyaan yang bagus ya. Jadi orang punya mobil, kemudian ada rombongan perempuan yang menyewa mobil itu. Dia yang nyupiri dan safarnya jauh. Dan tidak ada mahram bagi perempuan-perempuan itu sama sekali. Apakah dibolehkan seperti ini? Ataukah ini masuk dalam kategori ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan? Bantu-membantu, tolong-menolong dalam dosa dan kezaliman? Wallahu ta'ala alam, ana melihat ini tidak dibolehkan. Ini diharamkan. Ini masuk dalam ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Karena itu mobilnya sendiri. Dia yang nyopiri. Dan dia mendapatkan orderan yang seperti itu. Maka karena dia yang punya mobil itu sendiri, maka dia punya kuasa, punya kebebasan untuk menolak akad itu sama sekali, ya. Dia menolaknya tanpa menerimanya. Harusnya dia bisa seperti itu. Karena mobilnya milik sendiri. Apa susahnya menolak tawaran seperti itu? Apa bahayanya dia menolak tawaran seperti itu? Wong itu mobilnya sendiri. Maka kalau dia menerimanya, jelas ini menjadi perbuatan dosa. Ada sisi tolong menolong secara langsung dalam perbuatan dosa dan perbuatan kezaliman. Mungkin dia khawatir kalau dia tolak tawaran ini, maka jatah rizkinya akan berkurang. Maka jawabannya para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ini pola pikir yang salah. Rizki kita itu sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak mungkin rizki kita itu bisa berkurang. Dan tidak mungkin juga sebaliknya rizki kita bertambah, tidak mungkin. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah mencatat takdir kita sebelum langit dan bumi diciptakan. 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Takdir kita sudah ditulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan khawatir ya, ketika kita meninggalkan sesuatu yang diharamkan
Jangan khawatir kehilangan rezeki. Jangan khawatir kehilangan harta. Coba bayangkan ya. Apakah mungkin Allah Subhanahu wa taala menghentikan rezeki kita karena kita taat kepadanya? Karena kita takut kepadanya? Karena kita menerapkan larangan-larangannya? Ya, kita menjauhi larangan-larangan itu. Apakah mungkin seperti itu? Kalau yang benar seperti itu, maka dunia ini benar-benar akan rusak ya. Jadi kalau ingin rezekinya bertambah, sudah maksiat saja. Kalau ingin rezekinya bertambah, maksiat saja. Semakin banyak maksiatnya, maka semakin banyak tambahan rezekinya. Nanti akan rusak ya dunia ini kalau aturannya seperti itu. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal apapun itu tidak akan mengurangi rezeki kita. Rezeki kita itu sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat juga ya, ada hadis yang secara redaksi, secara riwayat kurang kuat, tapi secara makna benar. Man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan minh. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan ganti kepada dia dengan ganti yang lebih baik. Ya. Bukan Allah hilangkan rezeki dia, bukan. Tapi Allah akan berikan ganti kepada dia dengan ganti yang lebih baik. Memang tidak ada penjelasan di situ bahwa gantinya harus lebih banyak. Tapi yang pasti ganti itu lebih baik. Para jemaah, kita harus yakin ya, bahwa kita itu akan dicukupi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu maha luas karunia-Nya. Hewan itu pekerjaannya atau akalnya tidak lebih cerdas dari kita. Keahliannya tidak lebih canggih daripada kita. Tapi coba lihat hewan itu, ada rezekinya. Ada rezekinya. Ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita yang kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga belajar bagaimana bekerja dengan baik. Kita juga berusaha. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita khawatir ya rezekinya kurang. Kalau kita sudah berusaha lahir batin, Allah Subhanahu wa taala tentu akan memberikan kepada kita rezeki yang cukup ya. Kehidupan yang baik dan mulia. Wallahu taala a'lam. Atas jawabannya semoga dapat dipahami oleh saudara kita Ma'rifuddin dari Jawa Barat. Dan kita masih berlanjut ke pertanyaan yang masuk di meja redaksi, tentu dari saudara Bagas di Sumatera Barat. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, apakah sekiranya boleh jika kita mencatat ceramah yang ada di YouTube kemudian kita jadikan sebuah e-book lalu kita jual? Misal ceramah tentang fikih, tanya jawab fikih dan sebagainya. Kita buat ringkasannya dalam bentuk e-book kemudian dijual. Apakah hal tersebut diperbolehkan, Ustaz? Barakallahu fiikum. Waalaikumsalam barakallah. Iya. Wallahu taala alam. Ana melihat ilmu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan berhak didapatkan oleh siapapun.
Sehingga apa yang ditanyakan itu Anda melihat dibolehkan selama tidak ada penegasan dari orang yang diambil fatwanya untuk disebarkan tanpa izin dari dia. Selama tidak ada penegasan seperti itu, maka kita kembali ke hukum asal. Hukum asalnya boleh. Hukum asalnya boleh. Karena memang ilmu itu dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang tersebut menyebarkannya juga agar diketahui oleh manusia. Orang tersebut menyebarkan ilmunya, menyebarkan fatwanya itu agar diketahui oleh manusia. Sehingga kalau misalnya ada orang berusaha mengumpulkan fatwa-fatwa itu, dia ingin di samping fatwa itu tersebar, dia juga dapat keuntungan dari sisi dunia dengan menjual buku yang dia susun, dia rapikan, ya, kemudian dia hias, sehingga orang-orang tertarik untuk membeli buku itu. Maka Anda melihat yang seperti ini tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tidak ada bedanya antara dia dengan orang yang berfatwa dalam membuat buku. Kalau misalnya orang yang berfatwa mengumpulkan fatwanya sendiri, dimasukkan ke dalam buku, kemudian dia hias, ya, dia rapikan, dia jadikan orang menarik untuk membeli bukunya, akhirnya dibeli. Maka dia dapat keuntungan juga. Dan boleh-boleh saja seperti itu. Ya. Karena yang dia jual adalah usaha dia membukukan. Usaha dia merapikan. Usaha dia mendekatkan ilmu kepada manusia. Ini yang dia jual. Karena memang itu membutuhkan waktu, itu membutuhkan effort, ya, ada pengorbanan, ada effort di sana. Dan itu ada harganya. Maka tidak ada masalah. Kemudian kertas itu juga ada harganya. Tinta ada harganya. Itu yang dia jual. Tidak ada masalah. Ustadz, ini kan ada hak cipta. Jawabannya, ilmu itu kalau tidak dilarang untuk disebarkan oleh orang yang mengatakannya, ilmu itu untuk semua. Untuk semua manusia. Antum sekarang, ya. Misalnya mengambil tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir. Itu ilmu tidak? Ilmu. Antum cuplik, ya, beberapa perkataan yang menurut antum sangat bagus dari Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Kemudian antum jual buku itu. Boleh tidak? Orang akan mengatakan, boleh Ustaz, itu kan tafsir Ibnu Katsir. Taib, antum sudah izin kepada Ibnu Katsir? Jawabannya, belum. Tapi kan sekarang zamannya beda. Maka jawabannya, yang membedakan itu syarat. Syarat dari orangnya. Tapi ilmunya sama. Orang ini juga ketika berfatwa, itu kan juga ngambil dari para ulama. Apakah dia izin? Atau dia berfatwa dari kantongnya sendiri? Kan enggak juga. Dia juga ngambil dari para ulama, ya, fatwa ulama ini demikian, fatwa ulama ini demikian. Kemudian itu yang dimunculkan di mulut beliau. Maka Anda melihat tidak ada bedanya antara dia dan orang yang berfatwa dalam menyebarkan fatwa itu melewati buku. Boleh-boleh saja. Sebagaimana yang berfatwa boleh menyebarkannya dalam bentuk buku kepada masyarakat, orang lain juga boleh. Kecuali kalau yang berfatwa itu melarang. Afwan, antum mengambil perkataan anak-anak tidak boleh. Maka ketika itu, ya nggak boleh.
Karena yang berfatwa sudah melarang. Ya, yang berfatwa sudah melarang. Kalau tidak ada larangan, maka ilmu itu untuk semua manusia. Ya, demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya, semoga dapat dipahami oleh saudara kita Bagas di Sumatera Barat. Dan pertanyaan dari saudara Bagas tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini Ustaz. Kami aturkan jazakallahu khairan wa barakallahu fiik terhadap ilmu-ilmu yang disampaikan dan jawaban-jawaban yang telah semoga dapat difahami oleh para penanya dan dapat diamalkan dalam kehidupan mereka. Allahumma amin. Terima kasih Ustaz. Semoga Ustaz selalu dalam kesehatan dan afiah dan keistiqomahan Ustaz bersama keluarga dan seluruh kaum muslimin. Allahumma amin. Baik Ustaz, pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, saksikan terus program live interaktif Fatwa TV dari hari Senin sampai dengan hari Jumat pada jadwal yang telah ditentukan. Untuk mengetahui segala informasi terkait dengan Fatwa TV atau Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, Anda dapat mengakses website kami di www.dewanfatwa.com atau fatwatv.id. Kami juga mengajak Anda untuk berkontribusi dalam dakwah Islam melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda sekarang. Usai sudah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, saya mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.